Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam podcast Berisik, Berita Asik. Kali ini saya Ruli Juliardi akan membahas sebuah profesi yang belum tentu semua orang paham. Karena profesi ini atau ilmu ini juga tidak terlalu banyak yang mendalaminya. Bahkan boleh dibilang jurusannya pun kalau di Indonesia tuh kita belum terlalu paham, ada nggak sih jurusan yang khusus untuk menjadi sebuah profesi ini. Apa sih profesinya? Profesinya adalah analis gestur dan micro expression. Sudah hadir di studio Antara Ibu Monika Kumalasari. Terima kasih sudah datang Ibu. Halo Mas Ibu. Ruli, senang sekali saya sekarang berada di sini ngobrol asik ya. Ya, saya ngeliat Ibu tuh pertama kali di 2016. Jadi Ibu sebagai pengamat atau pakar atau ahli ya, ilmuwan lah ya, ilmuwan yang menganalisa bagaimana calon waktu itu gubernur ya, calon gubernur dan calon Saat wakil pilkada, gubernur ya. Waktu pilkada 2016 ada 3 calon waktu itu. Ya, Ibu menjelaskan satu persatu tuh dan lumayan publik tuh ternyata bisa dibaca ada. ya kayak gitu ya Bu. Jadi sebenarnya apa sih Bu analis dari gestur micro expression ini tuh sebenarnya kayak gimana sih Bu kerjaannya? Ya, berarti terhadap seseorang ya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Ya, seorang praktisi, saya menyebut praktisi gestur dan mikroekspresi adalah melihat bagaimana nonverbalnya berbicara. Nah, jadi sebetulnya tubuh kita itu ya itu sangat luar biasa bahwa emosi kita semuanya bisa terlihat melalui tubuh kita, ya. Dan emosi yang paling terlihat itu adalah melalui gerakan otot-otot di wajah, ya, facial expression, gitu ya. Dan juga bisa terlihat juga dari, saya menyebutnya kanal-kanal yang lain dari tubuh kita. Apa aja tuh kecuali wajah? Kalau wajah ini yang paling terlihat, ya. Ada dari body language kita, ya. Kita juga bisa mengetahui emosi seseorang itu dari suara, ya, dari tonalitinya. Kita juga bisa tahu dari verbal style-nya, ya. Ketika seseorang menggunakan memes tertentu atau style-style tertentu dalam ucapan verbalnya, gitu ya. Terus kemudian juga dari verbal konteksnya secara keseluruhan cerita itu bagaimana sih, seperti itu. Nah, tetapi yang paling sahih untuk bisa kita lihat mengenai emosi seseorang adalah pada wajah di facial expression tadi. Nah, berhubungan dengan, saya langsung aja nih rocos ya. Silakan Bu. Berhubungan dengan facial expression tadi, itu bisa terlihat dari ada makro ekspresi ya. Makro ekspresi itu yang bisa terlihat oleh mata awam gitu ya. Jadi ketika seseorang, misalnya saya mau difoto tersenyum, saya tahan, kita tahu bahwa orang tersebut lagi mencoba untuk mengekspresikan kebahagiaan dia. Atau kalau kita melihat anak kecil ya, kalau dia minta sesuatu ya, dia langsung menampilkan muka yang sedih ya, dia tahan sampai membuat orang tuanya tahu kalau dia lagi sedih atau dia lagi merayu. Untuk merayu, padahal dia nggak ngomong, tapi dia sepanjang hari sedih seperti itu. Nah, ini makro ekspresi. Itu makro Bu. Okay. Ya. Kalau yang namanya mikro ekspresi ya, ini adalah ekspresi atau emosi ya, nih sama. Saya balik dulu menjelaskan mengenai emosi ya. Apakah setiap orang itu emosi bisa ditahan apa enggak sih? Enggak bisa ditahan, ya. Emosi itu adalah merupakan satu respon yang muncul secara otomatis sehubungan dengan sesuatu yang dianggap penting. Jadi karena dia muncul secara otomatis, tubuh itu bisa meregulasi otot-otot mana yang harus keluar. Ketika marah, kita tahu bagaimana gestur maupun ekspresi dari wajahnya. Nah, mikroekspresi itu muncul cepat banget dalam waktu sepersekian second, sehingga emang benar-benar butuh keterampilan dan juga penguasaan yang nggak bisa dipelajari dalam waktu yang singkat.
Nah, sementara ada ekspresi yang lain karena ekspresi itu nggak berdiri tunggal, ya. Ada juga yang disebut dengan subtle expression, gitu. Subtle expression itu ekspresi yang muncul ketika muncul diikuti dengan ekspresi atau emosi yang lain, sehingga dalam satu kesempatan muncul beberapa emosi, dan itu sangat masuk akal sekali, gitu ya. Kita masuk ke yang makro dulu nih Bu. Yang makro itu berarti kita bisa ngelihat secara body language dengan rekayasa mungkin, atau ya saya mau menunjukkan bahwa saya marah, kita lakukan aja. Tapi untuk mikro itu agak susah. Kalau ya. mikro agak susah, misalnya seseorang saya kan banyak tuh meliput menjelaskan di TV ya. Ketika seseorang bilang saya nggak boleh menyebut ya peristiwanya apa, tetapi bilang ya saya setuju sekali gitu. Misal saya setuju sekali dengan program ini. Dia bilang verbalnya mengatakan setuju, tetapi kepalanya menggeleng. Nah, berarti ada ketidaksinkronan dong bawah sadar dia. Ya kan? Berarti otot si yang micro expressionnya itu ya dia bekerja sebagaimana mestinya seperti itu. Apakah itu bisa dikontrol Bu kalau kita mendalami itu? Nggak bisa dikontrol. Sama dikontrol cuman bisa sebentar, tapi abis itu kembali lagi karena lagi. kita tidak bisa mengatur bagaimana tubuh ini meregulat dari si saraf-saraf untuk yang berkenaan dengan si emosi tersebut. Emosi itu ada berapa sih Bu yang universal itu, yang memang semua orang pasti punya dan seragam? Nah, ini bicara mengenai mikroekspresi ya. Dr. Paul Ekman itu juga pernah loh datang ke Indonesia. Makanya kita bangga nih sebetulnya sebagai orang Indonesia. Jadi ketika saya di Manchester waktu itu belajar juga bangga karena mereka tahu nih Indonesia di daerah pedalaman Papua dan Sumatera pernah dijadikan tempat researchnya Dr. Paul Ekman kira-kira 50-60 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ada 7 emosi yang universal. Artinya gender apapun sama ya. Terus kemudian anak dewasa ya dengan anak kecil, orang dewasa dengan anak kecil sama gitu ya. Orang Afrika dengan orang Asia sama. Nah, 7 ekspresi ini adalah ada happy ya, ada anger, marah, ada sedih ya, Sad. ada disgust, jijik, ada contempt. Contempt itu apa Bu? Contempt itu menganggap seseorang atau orang lain itu lebih inferior daripada orang tersebut. Seperti penghinaan gitu ya? Menghina, merendahkan? Menganggap bahwa orang tersebut lebih rendah atau menganggap lebih immoral daripada dia gitu ya. Tadi apa aja? Udah 5 ya. Ada contempt, happy, sad, ada disgust, ada surprise. Iya. Kalau remorse nggak termasuk di sana ya Bu? Yang universal 7, tetapi ada banyak turunan-turunan dari emosi ini. Disitulah peran dari seorang mikroekspresi. Artinya dia mengatakan iya Pak benar ini saya mengajarkan semuanya, tetapi ekspresinya tidak. Kenapa takut kalau kamu yang bikin sendiri? Nah berarti artinya ilmu ini bisa juga dipakai apabila Anda bukanlah seorang ilmuwan ya, bisa dipakai sebagai praktek ketika apapun profesi Anda. Seorang guru, seorang leader, bahkan di dunia entertainment juga dipakai kalau di luar negeri kan.